Channel Study Mandiri kali ini membahas dua tenses yang digunakan secara bersama-sama, yaitu simple past tense dan past perfect tense. Sebelum dilanjutkan, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama antar anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Bila Anda sudah melihat video Study Mandiri yang khusus membahas simple past dan past perfect, maka akan lebih mudah mengerti. Tapi kalau belum melihat kedua video tersebut juga tidak masalah, karena akan saya jelaskan prinsip-prinsipnya. Baiklah, kita mulai. Pada dasarnya, dua tenses ini menunjukkan kejadian yang sama-sama terjadi waktu lampau dan sudah selesai pada waktu lampau juga. Tapi, penggunaannya sangat berbeda pada keduanya. Katakan saja waktu sekarang bicara jam 7.30 pagi. Sekarang lihat garis waktu simple past tense. Pada dasarnya, simple past adalah kejadian yang terjadi pada waktu lampau dan selesai pada waktu lampau. Rumusnya, subject plus verb 2. Kejadian pertama jam 6 pagi. Saya mandi. I took a bath at 6 o'clock. Subjeknya I, kata kerjanya take a bath, mandi, maka yang digunakan verb 2. Took a bath. Dari to take, took, taken. Kemudian kejadian kedua, jam 6.30. Saya makan pagi. I ate breakfast at 6:30. Kata kerja verb satunya eat. Verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Kemudian kejadian ketiga, jam 7. Saya pergi bekerja. I left for work at 7. Verb satunya leave, verb 2-nya left, verb 3-nya left. Kemudian sekarang lihat garis waktu past perfect, di mana past perfect menyatakan kejadian yang terjadi di waktu lampau yang lebih dulu terjadi dari kejadian lainnya yang terjadi di waktu lampau juga. Dengan definisi ini, Anda sudah bisa menangkap perbedaan antara simple past dan past perfect. Jadi pada dasarnya, past perfect ini harus ada paling sedikit dua kejadian waktu lampau. Dan kejadian yang lebih dulu menggunakan past perfect dengan rumus subject plus head plus verb 3. Harus selalu ingat, bentuk perfect selalu menggunakan kata kerja ketiga. Bahwa bentuk past perfect selalu menggunakan kata kerja bantu had untuk semua subjek. He, she, it, they, we, you, dan I. Had ini bentuk past dari kata kerja bantu has dan have, di mana has have untuk present perfect. Ingat kan? Pada garis waktu past perfect, terlihat terdapat dua kejadian yang lebih dulu terjadi sebelum saya pergi bekerja jam 7. Before I left for work. Nah, dua kejadian yang lebih dulu terjadi tersebut menggunakan past perfect, yaitu subject plus had plus verb 3. Di mana kejadian pertama jam 6, saya mandi. I had taken a bath at 6. Bedakan dengan simple past sebelumnya, I took a bath at 6. Kemudian kejadian kedua yang lebih dulu lagi adalah I had eaten breakfast. Saya makan pagi. Terlihat beda juga kan dengan simple past-nya I ate breakfast. Sedangkan kejadian yang menyusul sebagai kejadian terakhir adalah saya pergi bekerja dan harus menggunakan
simple past. I left for work. Subjek plus verb 2. Jadi penggabungan dua tenses tersebut menjadi before I left for work, I had taken a bath at 6 and I had eaten breakfast at 6:30. Atau variasi kalimat lainnya bisa seperti berikut. I had taken a bath at 6 and then I had eaten breakfast at 6:30. Finally, I left for work at 7. Inilah sebenarnya maksud penggunaan bentuk past perfect yang benar. Sering sekali saya lihat pembahasan yang terpisah tidak menjelaskan sedetail ini, sehingga waktu menjelaskan tiap tenses tersebut hanya dikatakan bahwa kedua tenses tersebut merupakan kejadian yang dilakukan waktu lampau dan telah selesai pada waktu lampau juga, tanpa merinci perbedaan penggunaannya di antara kedua tenses tersebut. Agar lebih jelas, kita coba lagi contoh kejadian lainnya. Misal, beberapa kejadian pada waktu lampau tentunya menggunakan simple past. Kejadian pertama, she studied at university in Jakarta. Kejadian kedua, she worked as a teacher for 5 years in Jakarta. Kejadian ketiga, she moved to Bali in 2021. Pada tiga kejadian waktu lampau tersebut, anggap saja bahwa kejadian yang terakhir terjadi adalah she moved to Bali in 2021. Dia perempuan pindah ke Bali tahun 2021, sehingga menggunakan simple past. Sedangkan dua kejadian lainnya yang mendahuluinya menggunakan past perfect. Subject plus had plus verb 3, yaitu kejadian she had studied at university in Jakarta dan she had worked as a teacher for 5 years in Jakarta. Sehingga tiga kejadian tersebut bisa dirangkai menjadi before she moved to Bali in 2021, she had studied at university in Jakarta and also she had worked as a teacher for 5 years in Jakarta. Bila Anda kurang jelas tentang simple past dan past perfect, saya sudah buatkan videonya masing-masing tenses tersebut. Bahkan terdapat 16 tenses yang saya jelaskan secara detail sekali. Dan saya selalu mengajak Anda dalam belajar bahasa Inggris untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman grup WA, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar! Terima kasih.